Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Haidir Ali. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Darussalam, Surabaya. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2421251082 dan nomor UKG 1980200020778. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa awal pembelajaran. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw dhalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah berdoa, Bapak absen dulu ya. Asyatul Humairah hadir. Devi Al-Maghfirah Hadir. Dianatul Kamila Hadir. sakit apa? Panas. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Halwa Aqidatul Izzah Lailatul Muflihah Hadir. Nia Ilmanulatur Rahmah Hadir. Nurul Yuniar Belawati Hadir. Trisnawati. Hadir. Oke, izin satu ya, tadi yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong semua di meja dirapikan, bukunya keluarkan, HP taruh di tas. HP diletakkan di dalam tas. Nanti kalau waktunya asesmen, keluarkan lagi HP-nya. Nanti pertanyaan soal akan dikirim melalui e-learning seperti biasanya. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang strategi dan substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita sudah belajar dan mengetahui perjuangan beliau dari Mekah hijrah ke Madinah, lalu beliau mengumpulkan atau mempersatukan para sahabat gitu ya, sampai akhirnya beliau meninggal dunia, dan sampai di mata pelajaran atau materi hari ini digantikan oleh Khulafaur Rasyidin.
Apa motivasi kita belajar tentang substansi dan strategi dakwah khalifah? Apa sih manfaat untuk kita itu apa ketika kita belajar tentang dakwah Khalifaur Rasyidin? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pernah enggak dengar sebelum kita belajar hari ini? Apa? Seorang pemimpin yang menggantikan Rasulullah sesuai dengan petunjuk. Karena arti khalifah sendiri itu adalah pengganti dan ar-rasyidin itu petunjuk. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mempelajari strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ketika Islam zaman Rasulullah, pada Rasulullah memimpin atau Rasulullah masih ada, masih hidup, bagaimana kondisi Islam pada waktu itu? Dan ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, bagaimana? Apa menyusut atau berkurang? Apa terus berkembang? Apa lebih buruk? Apa lebih baik? Nah, itu nanti kita pelajari di materi ini. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Benar? Ya. Oke. Kita masuk ke materi strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Pertanyaannya, ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Siapa saja? Abu Bakar, Utsman. Siapa yang lebih dulu? Siapa yang terakhir? Ali bin. Hubungan apa Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah? Ya, sahabat, keluarga, sepupu. Intinya Khulafaur Rasyidin itu ada empat orang atau 4 masa, dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, ketiga Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita kupas satu persatu, apa substansinya? Tahu substansi? Pokoknya, intinya itu apa? Inti dakwah dari Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu apa? Ya, paham ya? Jadi kita nanti hanya membahas pokoknya saja, inti-intinya saja, itu ya. Ada 3 substansi di masa Abu Bakar. Pertama, pembukaan Al-Quran. Yang kedua, perluasan wilayah baru. Ini yang skalanya besar. Yang ketiga, secara global. Nih, di zaman Abu Bakar, ketika Rasulullah wafat, itu ada perpecahan di kalangan umat Islam. Ada yang kembali murtad, ada yang ngaku menjadi nabi. Nah, dengar ya cerita itu. Sehingga Sayyidina Umar mengirimi surat. Jadi tidak langsung dimarahi, kamu nggak langsung dengan kekerasan, diajak dengan lemah lembut. Ketika itu dihiraukan, Abu Bakar mengirim pasukan sehingga terjadilah perang Yamamah, di mana pada perang itu para hufat, para tahfidz, para penghafal Al-Quran sahabat Rasulullah banyak yang meninggal, banyak yang syahid. Sehingga ada saran dari Umar agar Abu Bakar menulis Al-Quran. Lanjut. Ini secara global.
Berapa langkah strategi yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq dalam upaya mengembangkan dakwah Islam? Jadi banyak upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq agar Islam itu semakin luas, semakin berkembang, bahkan keluar Arab, keluar Jazirah Arab. Selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jelas ini ya, bisa dibaca. Nah, jadi pada masa Umar bin Khattab di tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, beliau menaklukkan sebagian wilayah Romawi. Buat kelompok sekarang sudah ini jadi 3 kelompok ya. 4, 3, 4. Oke. Sekarang ambil satu materi. Yang ini salah satu ada yang dapat 2 ini. Ini Abu Bakar, ini Abu Bakar As-Siddiq, ini Umar bin Khattab, ini Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali. Itu ya. Tugasnya sekarang simpulkan substansi strategi dakwah dari masing-masing khalifah tersebut. Nanti dipresentasikan. Ayo, bentuk kelompok. Diskusikan. Ingat, HP hanya digunakan untuk browsing, mencari materi. Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kita urut dari kelompok yang terakhir ya. Ya. Untuk maju mempresentasikan apa tadi? Utsman bin Ali Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali. Waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jojo. Utsman bin Affan lahir di kota Thaif pada tahun 574 Masehi dan berasal dari Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Garis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu pada Abu Manaf bin Qusay. Sebelum memeluk agama Islam, Utsman adalah saudagar yang kaya raya, dermawan, dan mempunyai pribadi yang terpuji. Setelah masuk Islam, beliau mencurahkan harta bendanya untuk kepentingan perjuangan dakwah Islam. Utsman bin Affan dinikahkan dengan 2 orang putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga dijuluki Zunnurain, yang berarti pemilik 2 cahaya. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang paling lama, yaitu kurang lebih 12 tahun. Pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Pada masa 6 tahun pertama pemerintahannya, Utsman banyak menorehkan prestasi yang gemilang. Berikut perjuangan kebijakan. Alhamdulillah, karena kita sudah presentasi, sekarang selanjutnya adalah asesmen. Bapak kirim ke e-learning ya. Ke e-learning biasanya dipakai untuk ujian dan pembelajaran. Asesmen SKI kelas 10 putri ya. Sekarang buka HP-nya.
masuk ke masdarussalam.com. Di sana ada soal asesmen SKI. Soalnya sudah bisa dibuka? Sudah. Saya ulang pertanyaannya lagi. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Siapa yang menaklukkan wilayah Siprus? Utsman bin Affan. Siapa yang mengirim ekspansi ke para pengkhianat? Umar. Siapa? Abu Bakar. Siapa yang mengusulkan pembukuan Al-Quran? Yang mengusulkan Umar bin kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok Umar berinisiasi membukukan Al-Quran? Karena banyak para hafid, para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Mati syahid karena perang apa? Perang Yamamah. Di mana perang itu perang melawan orang-orang kafir. Anak-anakku sekalian, karena kita sudah selesai dalam pembelajaran materi ini, soal-soal sudah dijawab, sudah presentasi semuanya. Semoga dalam materi ini kita bisa dan betul-betul memiliki atau memahami strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin, di mana perjuangan Islam, perkembangan Islam pada waktu itu tidaklah mudah. Perlu pengorbanan, perlu upaya yang begitu luas untuk mendakwahkan Islam. Semoga kedepannya kita bisa memahami juga penerus dari Khulafaur Rasyidin. Semoga kita memiliki kemampuan untuk memahami materi ini dan mendapatkan barokahnya. Amin. Kita selesaikan dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.